Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim, selamat datang di Me Time Channel, yaitu YouTube channel yang dirancang khusus untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat insya Allah dengan cara yang santai. Kenapa santai? Karena dengan cara yang santai informasi itu bisa mudah diterima. Dan pagi ini, Selasa jam 8 pagi, saya akan berbagi informasi tentang bisnis online. Kenapa harus bisnis online? Bukannya kita pilih lebih baik bisnis yang offline. Sekarang ini kita semua sudah tahu ya, banyak sekali tempat-tempat bisnis offline. Salah satunya ada toko swalayan yang besar, dan di situ luas sekali di Indonesia, banyak sekali di Indonesia, tutup serentak seluruh Indonesia. Karena apa? Karena serangan bisnis online itu sangat-sangat luar biasa. Menurut saya ya, serangan bisnis online sangat luar biasa. Mulai dari marketplace yang tumbuh dengan masif, kurirnya pun, layanan antar pun juga tumbuh dengan masif. Mari kita buktikan bahwa kalau seandainya layanan antar itu tumbuh dengan masif. Kita lihat ada yang Tiki, ada JT, ada Si Cepat, ada Si Gesit, dan macam-macam bisnis layanan antar tumbuh dengan pesat. Dan kita juga bisa lihat ya, di jalanan banyak sekali kurir-kurir yang mengantar produk-produk yang siap kirim, siap antar kepada customer-nya. Luar biasa memang pertumbuhan dari bisnis online ini. Oke, karena kita akan belajar bisnis online dan ada agak sedikit ya rumit dan lain sebagainya, hilangkan kata-kata rumit. Hilangkan kata-kata tidak nyaman, kata-kata tenang, yaitu dengan kata-kata tidak nyaman, tenangkan pikiran kita. Yaitu dengan cara mengosongkan gelas. Sehingga informasi yang akan saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Kalau seandainya pikiran kita tidak kosong, tidak artinya saya tahu ini, dan lain sebagainya, akibatnya informasi yang akan kita bagikan saat ini menjadi tidak bermanfaat. Harapan saya sih proses transformasi informasi ini berjalan dengan baik. Oke? Jadi tahap awal kosongkan gelas, berikutnya mari kita berdoa semoga informasi ilmu tentang bisnis online ini bermanfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang saya akan berbagi informasi tentang bisnis online dan bisnis offline. Saya tuliskan aja offline dan online. Kalau di offline, Kalau di offline, itu kita bisa anggap saja ini adalah toko kita yang ada di offline, dan ini adalah radius layanan. Maksimum saya kira-kira daya jangkau itu sekitar 20 km. Tidak bisa lebih dari 20 km. Karena 20 km itu sudah jauh sekali. Misalkan saja, saya mau beli panci. Jaraknya 20 km. Kenapa repot-repot? Di online aja ada. Atau mungkin juga di tetangga sebelah juga ada, sangat dekat. Jadi artinya sangat tidak apa ya? Tidak pas lah kalau harus sampai mencari panci dengan jarak jangkau 20 km. Bagaimana dengan online? Online sama sekali tidak memikirkan jarak jangkau. Karena semua sudah bisa dilayani dengan smartphone dari yang ada di tangan customer. Jadi ya nggak terbatas, bisa sampai daya jangkaunya ke luar negeri. Untuk bisnis online dibutuhkan produk. Produk ini bisa saja kita punya produk, sudah siap produknya, atau kita tidak siap produknya, terserah. Yang penting kita harus memiliki keyword. Jadi produk bisa juga ada, bisa juga tidak ada.
dan arti kata dari tidak ada nanti harus diadakan ya. Yang paling penting adalah keywordnya. Kalau seandainya kita sudah memiliki produk, kita harus mengetikkan keyword. Pilih keyword sesuai dengan produk kita. Salah satu contoh saja, keyword saya menjual produk panci. Ya, panci keywordnya seperti apa? Harus dicari di internet. Kita masuk aja ke berikutnya, bagaimana sih cara mencari keyword? Untuk mencari keyword, yang paling penting adalah buka Google Chrome, dan Google Chrome yang kita buka itu tidak boleh login. Karena dengan login, kita hasil pencariannya menjadi tidak valid ya. Karena bisa saja kebiasaan kita mencari itu dimasukkan oleh Google. Tapi kalau tidak login, itu benar-benar valid untuk area di Indonesia. Kalau kita pilih Indonesia. Ketikkan Google Trend. Ini mencari tren produk yang ada di Indonesia, dan di paling atas ini sudah ada Google Trend. Oke, sekarang kita akan mencari misalkan saja baju gamis. Enter, dan hasilnya baju gamis luar biasa di area bulan Maret dan bulan April. Ada apa di bulan Maret dan bulan April? Pastinya di saat itu adalah Lebaran. Momen-momen Lebaran menyebabkan baju gamis laku keras. Benarkah ini kita bandingkan dengan kue kering? Karena kue kering adalah yang pasti ada di saat Lebaran. Kue kering. Ya, ternyata memang benar. Kue kering dan baju gamis menjadi populer di saat-saat Lebaran. Jadi, artinya di sini kita akan menjual produk-produk online harus tepat sasaran. Trennya seperti apa? Apakah lagi dicari orang atau tidak? Kalau lagi dicari orang, kita harus segera jualan. Jadi, pelajari terus tren-tren dan kita bisa aja. Toko kita berubah-ubah, mulai dari toko jualan baju gamis, kemudian trennya berubah menjadi toko yang jualan kue kering, atau juga jualan panci, karena semua menjadi mungkin di bisnis online. Oke, selanjutnya kita tadi sudah login, mencari di Google Trend. Bagaimana kalau seandainya kita coba mencari seperti apa sih tren dari yang baju gamis ya? Ternyata secara umum, secara umum baju gamis itu mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2021 akhir ini trennya sudah menurun ya. Karena bagus-bagusnya penjualan baju gamis itu terjadi antara bulan Agustus 2013 hingga dengan Maret 2016. Ini trennya. Jadi kita harus pastikan produk yang akan kita jual sesuai dengan tren pada saat ini lagi berjalan. Contoh, seandainya saya bagaimana dengan kalau seandainya jual rice cooker. Seperti apa rice cooker? Kita lihat trendingnya. Wow. Ini kalau kita mau jualan rice cooker, ini sudah pastilah kita harus segera jualan di online. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Tapi yang pasti trennya luar biasa pencariannya di dunia internet. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk memasarkan produk rice cooker. Kita bisa jadi reseller atau dropshipper dan lain sebagainya tanpa harus memiliki produk. Tapi kalau seandainya juga mau beli produknya, bisa juga kita mungkin ya bekerja sama dengan banyak cara lah, dengan cara kerjasama dan lain sebagainya.
itu adalah tentang rice cooker. Jadi dari sini saja kita sudah bisa buktikan bahwa bisnis online itu memang benar-benar luar biasa. Bayangkan saja kalau seandainya kita jualan rice cooker itu di satu toko dengan radius hanya 20 km. Daya jangkaunya sangat rendah. Tapi jangan khawatir, kalau kita punya toko offline jualan rice cooker, pastikan segera online kan juga. Agar supaya bisnisnya pun juga menjadi lebih besar. Gitu ya. Jadi informasi berikutnya, bagaimana cara melakukan bisnis online. Mungkin kita fokus saja ke rice cooker ya. Nanti ke depannya kita akan berbisnis bagaimana memasarkan rice cooker dengan baik. Bisnis kita tuh juga bisa berkembang. Banyak yang bisa kita bisniskan, mulai dari makanan, kemudian ya bermacam-macam lah ya yang bisa kita lakukan dengan bisnis online ini. Sampai di sini informasi yang saya sampaikan tentang keyword tahap awal cara berbisnis online dengan baik. Semoga bermanfaat dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen dan saya insya Allah segera akan membalas. Demikian informasi dari saya tentang bisnis online. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari Selasa jam 8 pagi dengan topik lanjutan dari hari ini. Yaitu bagaimana caranya membuat website. Kenapa sih harus pakai website gitu loh? Kenapa kok tidak pakai marketplace aja dan lain sebagainya? Saran saya, gunakan marketplace dan pakai website juga. Menarik cerita-cerita berikutnya, informasi-informasi berikutnya. Terus jangan lupa subscribe, like, dan share kepada rekan-rekannya agar supaya kita dapat manfaat yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.